Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Idarosi, NPM 18 10023 dari kelas B untuk mata kuliah Hukum Asuransi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya asuransi konstruksi. Di era pembangunan ini, potensi industri konstruksi sangat luar biasa. Hal ini diungkapkan langsung oleh ex-Menteri PUPR. Beliau menyebutkan bahwa saat ini ada sekitar 1.000 triliun per tahun untuk pasar konstruksi di Indonesia saat ini. Risiko kecelakaan dan kerugian pada industri konstruksi. Risiko kecelakaan ini adalah risiko yang tidak dapat diketahui dengan pasti kapan dan apa yang akan terjadi, karena akan ada banyak hal-hal yang dapat menyebabkan seorang mengalami kecelakaan dan kerugian proses pembangunan proyek konstruksi. Salah satu upaya untuk memberikan proteksi dampak resiko pada proyek konstruksi ini yaitu dengan menggunakan metode pengalihan resiko dan penggunaan asuransi proyek konstruksi. Berikut adalah salah satu ilustrasi tentang kecelakaan kerja konstruksi. Saudara, pengerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Sunter Pulau Gebang, Jakarta memakan korban jiwa. Seorang karyawan proyek ini tewas karena tertimpa besi panjang dari atas tol. Besi dari atas jatuh. Besi dari jatuh besinya. Saudara, kami sengaja tidak memperlihatkan secara utuh video amatir ini. Ini adalah video yang memperlihatkan seorang pria tewas akibat tertimpa besi dari rekonstruksi proyek tol di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan memerintahkan pengerjaan proyek dihentikan sementara waktu. Polisi akan melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tewasnya pria yang diketahui bernama Asep, seorang petugas keamanan proyek tol. Hal apa yang perlu dikaji dalam kasus tersebut? Kemudian terkait dengan perlindungan keselamatan para pihak dalam proyek konstruksi tersebut. Aspek hukum yang timbul dari resiko kecelakaan pekerja pada proyek tersebut, yaitu saya menemukan adanya aspek hukum asuransi. Pengertian asuransi ini merupakan suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan hukum dan berlakunya prinsip serta ajaran yang secara universal dianut oleh masing-masing para pihak. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian. Dalam hal proyek konstruksi ini sangat penting adanya asuransi rekayasa, yaitu salah satu bentuk asuransi yang memberikan pertanggungan atas risiko kehilangan atau kerusakan terhadap objek yang dipertanggungkan, biasanya terkait dengan konstruksi, material, peralatan, maupun mesin-mesin. Selama masa konstruksi atau pemasangan mesin, terhadap setiap risiko kehilangan atau kerusakan yang tidak terduga yang bersifat tiba-tiba dan merupakan suatu kecelakaan. Jenis asuransi rekayasa di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu asuransi semua risiko kontraktor atau biasa dikenal dengan asuransi CAR. Yang kedua, asuransi risiko pemasangan. Yang ketiga, asuransi kerusakan mesin. Yang keempat, asuransi peralatan elektronik. Dan yang kelima, asuransi mesin dan peralatan kontraktor. Pendahuluan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa dikenal dengan K3 merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas pekerja proyek. Risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 ini tidak berjalan dengan baik dan
Hal inilah yang mengakibatkan kecelakaan kerja pada proyek konstruksi masih menjadi hal penting yang menakutkan dalam akselerasi pembangunan di Indonesia. Dari kasus kecelakaan kerja proyek ini, saya menemukan 3 identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu dengan tingkat kecelakaan yang terbilang tinggi. Lantas, bagaimana dengan proteksi asuransi yang dapat diberikan pada proyek dan pekerja konstruksi? Yang kedua, apa pentingnya asuransi pekerja konstruksi? Dan yang ketiga, manfaat apa yang diberikan dari asuransi pekerja konstruksi ini? Tingkat kecelakaan yang terbilang tinggi, lalu bagaimana dengan proteksi asuransi yang dapat diberikan pada proyek maupun pada pekerja konstruksi? Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, yaitu Bapak Dodi Ahmad Sudiar, beliau mengatakan bahwa setiap proyek konstruksi yang berskala besar akan memiliki polis dari asuransi kontraktor all risk atau biasa disebut asuransi CAR. Produk ini bisa memberikan jaminan dan perlindungan menyeluruh terhadap kerugian maupun kerusakan pada kontrak pekerjaan, peralatan, dan perlengkapan lokasi konstruksi. Asuransi CAR, apa itu? Asuransi CAR atau asuransi kontraktor all risk merupakan asuransi yang menjamin kerugian finansial akibat kerusakan fisik dari pekerjaan sipil yang sedang dipasang atau yang sedang dikerjakan. Objek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam asuransi CAR ini yaitu semua jenis pekerjaan sipil engineering, misalnya pekerjaan pembangunan ruko, kantor, sekolah, kampus, pekerjaan pabrik, kawasan industri, kemudian pembangunan gedung, pembangunan apartemen, pembangunan plaza, kemudian yang terakhir yaitu fasilitas umum mengenai pembangunan terowongan, pembangunan jalan, dan pekerjaan sipil. Siapakah yang dapat menjadi tertanggung dalam asuransi CAR ini? Setidaknya ada 4 pihak. Yang pertama yaitu kontraktor atau subkontraktor sebagai pelaksana proyek, kemudian pemilik proyek, kemudian yang ketiga bisa dua-duanya, mau kontraktor ataupun pemilik proyek. Kemudian yang terakhir yaitu instansi swasta atau perorangan. Mengenai luas jaminan asuransi CAR, yang pertama yaitu material damage section, yaitu kerugian finansial sebagai akibat kerusakan fisik dari pekerjaan sipil yang sedang dipasang, yaitu antara lain akibat kebakaran, gempa bumi, pencurian dan pembongkaran, tindak kejahatan, terus peledakan, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam pengecualian. Luas jaminan asuransi CAR yang kedua yaitu kerugian yang diderita oleh tertanggung, di mana secara hukum penanggung bertanggung jawab, yaitu akibat yang pertama kecelakaan pada badan dari pihak ketiga, baik fatal maupun tidak. Yang kedua, kerusakan barang milik dari pihak ketiga. Hal-hal yang tidak dijamin dalam material damage section. Yang pertama yaitu mengenai perang, pemberontakan, revolusi, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu radiasi nuklir, kontaminasi radioaktif, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, kesengajaan yang dilakukan oleh manajemen. Dan yang terakhir yaitu pengunduran pekerjaan sebagian ataupun total. Mengenai harga pertanggungan dari asuransi CAR ini yaitu harga penuh dari penyelesaian pekerjaan sipil. Tanggung jawab pemilik dan pelaksana proyek terhadap pihak ketiga atau pihak publik
yang mengalami kerugian akibat aktivitas pembangunan ini dijamin dalam produk asuransi CHR. CHR akan melindungi kapital proyek. Yang dimaksud kapital proyek ini yaitu bahan dan material proyek kalau mengalami kerusakan atau hilang selama konstruksi. Mengenai identifikasi masalah yang kedua yaitu apa pentingnya asuransi pekerja konstruksi. Asuransi pekerja konstruksi ini menjadi suatu acuan bagi kedua pihak yaitu pengusaha dan pekerjanya. Misalnya saja saat menawarkan pekerjaan di bidang jasa konstruksi. Jika perusahaan memasukkan adanya asuransi ini, maka akan lebih menarik peminat. Sedangkan di sisi pencari kerja, tentu ingin mencari pekerjaan yang terbaik. Selain melihat besaran gaji, biasanya mereka akan mencari yang ada asuransinya juga. Nah, maka dari itu pentingnya asuransi pekerja konstruksi ini harus dipahami oleh para pengusaha jasa konstruksi. Mengenai manfaat apa saja yang didapat dari asuransi pekerja konstruksi ini, setidaknya saya menyimpulkan ada 3 manfaat. Yang pertama, perlindungan terhadap cedera bagi pekerja, bahwa setiap pekerjaan di bidang konstruksi menghadirkan risiko yang berbeda-beda, tidak hanya untuk kontraktor tapi juga untuk para pekerjanya, bahwa pekerja konstruksi ini memiliki risiko pekerjaan yang sangat tinggi dan berbahaya tentunya. Kemudian yang kedua yaitu terkait perlindungan dana pensiun. Dengan asuransi pekerja konstruksi ini, para pekerja bisa memiliki dana pensiun jika keluar dari perusahaan jasa konstruksi ini dan dengan aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan perlindungan santunan kematian. Bagi para pekerja yang didaftarkan asuransi oleh perusahaannya, maka saat terjadi resiko kematian, maka akan mendapatkan santunan dari asuransi meskipun bukan karena kecelakaan kerja. Pekerja yang meninggal dunia tetap bisa mendapatkan santunan kematian, asalkan penyebab kematiannya bukan karena melanggar hukum ya. Untuk kesimpulannya yang dapat diambil dari pembahasan ini yaitu mengenai asuransi apa yang cocok untuk kondisi saat ini di saat proyek pembangunan di Indonesia sedang marak-maraknya berlangsung. Salah satu yang menjadi acuan dari asuransi pekerja konstruksi ini yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Mengapa? Karena BPJS ini menjadi penjamin dari risiko kecelakaan kerja. Pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi telah disebutkan bahwa perusahaan jasa konstruksi ini harus mengasuransikan semua pekerjanya dalam program jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian ke BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun begitu, perlindungan ini berlaku untuk kecelakaan kerja di jam kerja dan hari kerja tertentu saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.